Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kami Explore Mystery Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan ini pasti teman-teman bertanya dong ya, kenapa nih lagi ngumpul-ngumpul mengingat PPKM yang berkelanjutan, berkepanjangan dengan alasan itu mematuhi aturan pemerintah ya, kita mencoba memanfaatkan atau berdiskusi. Kali ini kita ada Bang Topan, tentunya Bang Ahmad Maco, dan tak lupa Bang Ridwan ya, spiritual kita, ada Bang Sajim, Bang Nada, dan Bang Osleng. Nah, teman-teman, jadi ini kita mau sedikit mengupas atau bercerita lah. Pasti bertanya kan di sini ada Teh Uyun kan? Nah, berkaitan dengan Teh Uyun, beberapa hari ke belakang atau setelah kita terakhir syuting, menelusur jalan yang berada di Kebayoran, episode kita kemarin, ada sesosok makhluk atau beberapa ya, lebih tepat beberapa makhluk, dan ternyata itu datang atau nyusulin. Kalau orang Cikarang ini nyusul. Jadi gini Bang Ridwan, makhluk yang kita ungkap atau yang terungkap pada saat penelusuran di sana Kebayoran itu datang ke Teh Uyun. Ya saya nggak tahu ya, yang pasti Teh Uyun menyampaikan bahwa sosok ini itu wanita, karena pada saat episode sebelumnya kita bahas kerajaan wanita kan, yang hantu atau makhluk sini yang sembahnya janin. Nah di samping itu ternyata bukan hanya itu, ketika makhluk yang itu datang ke Teh Uyun, ada beberapa makhluk yang dulu pernah kita singgahi pada proses syuting. Misalnya kayak di bioskop sekarang tuh Mulia, bioskop yang terbengkalai, jalur yang kita nelusur jalan pada saat Karawang Cikarang, atau juga yang di Meikarta atau di tepatnya di Stasiun Gambukti. Nah itu makhluk yang terungkap datang kepada Teh Uyun. Begini Bang Ridwan ya, sebagai spiritual, apa sih gambaran Bang Ridwan nih? Atau ada tujuan apa sih sesosok makhluk-makhluk yang katanya mendatangi ya sebut aja Teh Uyun gitu? Kira-kira seperti apa? Ya kayak ini dia apa? Ada yang disampaikan gitu. Sampaikan. Mungkin dia kayak yang di Mulia, terus yang di mana itu stadion Ya betul. kita udah tuh di situ. Kalau itu kayaknya mau ngasih arahan yang baik buat kita semua. Bisa nggak sih kira-kira Bang Osleng, sosok yang datang tuh ada dua kemungkinan dong, antara dia mungkin dendam karena terungkap, atau mungkin hanya sekedar datang dan ingin tahu. Karena gini loh, setiap kita nelusur atau penghadiran mediasi, tentu dia pun merasa terungkap. Dia merasa tempat gua dia udah datang, tahu kan, dia pasti pengen oh tempat dia mana sih, tempat kru Explore Mystery di mana sih, atau sebatas itu kira-kira. Dia juga ingin mengetahui kita orang. Jadi gini, kita nih ngebahas lagi nyantai sambil ngopi ya. Kita kebetulan Teh Uyun emang nggak hadir kan, ada suatu halangan. Jadi saya yakin bukan hanya Teh Uyun. Sekarang saya bertanya sama beliau-beliau nih yang menjadi mediasi kita, Bang Ahmad nih, Bang Ahmad. Waduh, ini masih Bang Ahmad kan? Masih. Jadi gini Bang Ahmad. Tadi udah saya sampaikan kan bahwa Teh Uyun didatangin ya, mungkin karena memang beliau selain melihat dan menjadi mediasi juga, dan Bang Ahmad kan seperti Teh Uyun nih. Iya. Benar nggak sih apa yang disampaikan Teh Uyun gitu? Memang ya sebelumnya memang banyak yang datang ya, cuma saya alhamdulillah tidak ada yang datang. Mungkin ada sesuatu apa sampai yang kemarin-kemarin setelah kita syuting terus datang, pasti kita bertanya ya. Iya. Nah, Kenapa gitu kan? kenapa ya, memang ya kalau ada yang datang memang benar harus diungkap.
masuk si makhluk ini datang ke kampung Depok ini ada apa? Betul. Jadi di sini tuh gini ya, benar menyimak dari perkataan Bang Ahmad ya, nggak ada salahnya dong kita nanti coba mediasi juga dengan makhluk-makhluk yang datang ke Teuyun. Jadi nanti Bang Ahmad atau mungkin Bang Nandar bisa kan menyusul gitu loh makhluk yang hadir ke Teuyun tuh untuk dihadirkan, bisa ya. Insya Allah. Dan kita akan mencoba menggali gitu apa sih tujuan dia, karena gini dari Teuyun sendiri penyampaiannya sedikit, mungkin di sini kita lebih menjelaskan buat teman-teman sahabat Explore Misteri atau sahabat MJ juga perlu diketahui bahwa channel misteri atau sebuah konten kreator yang mengandung misteri itu nggak mudah gitu loh. Mungkin buat kami ya, buat kami itu nggak mudah. Setiap kita penelusuran, penghadiran itu pasti mengandung resiko atau ada buntut atau sisa panjang di belakangnya gitu. Jadi untuk momen kali ini kita nggak ada di lokasi manapun, kita kebetulan ada di kediamannya Bang Ridwan. Jadi kita di kediaman Bang Ridwan, kita akan menggali dan mencari tahu makhluk yang sudah kita mediasi dan dia datang ya, tujuannya apa kita buka aja gitu ya, untuk memenuhi kekosongan atau kita, karena memang kan PPKM masih berkepanjangan ya, kita tetap kita mematuhi peraturan pemerintah agar suasananya kondusif juga. Karena kan kita nggak mungkin dong berangkat ke satu tempat seperti itu. Oke, Bang Nandar, tadi saya udah bicara dengan Ahmad ya. Jadi memang harus yang perlu diungkap gitu. Berarti malam ini setidaknya siap dong. Insya Allah. Bang Nandar habis vaksin kan? Ya, Bisa strong kan? Insya Allah. Insya Allah. Siapa tahu dengan Euro bisa lebih strong lagi. Jadi gini, menarik. Jadi buat teman-teman Explore Misteri ya, dimanapun berada atau yang mungkin belum mengetahui ya, setiap channel misteri itu kita pasti ada urusan atau ada setiap resikonya masing-masing. Apalagi kalau teman-teman yang bilang, oh penampakan nggak ada gitu. Ya memang penampakan saya bilang di awal atau di konten-konten kami sebelumnya kita bilang penampakan yang ada di Explore Misteri itu bonus kalau memang kita dapat. Bonus karena memang untuk mediasi pun kita emang penuh resiko kayak gitu. Ini ada sosok wanita udah ada. Nah, Sekarang Bang Topan atau Maco gimana? Ini udah mau hadir dia. nah tahan dulu ya. Nah, Bang Ahmad kata Bang Ridwan nih ada sosok wanita yang udah hadir. Iya. Menurut Bang Ahmad, kira-kira apakah salah satu wanita ini yang mendatangi kru kita atau Teuyun? Iya, itu yang datangnya itu ya. Memang kan ini yang mengungkap yang positif. Nah, ini Yang positif. ya, memang ada dua sosok makhluk ini. Iya. Cuma kita yang mau kita tarik ini jalurnya yang mana dulu, yang mau kita ungkap yang mana dulu. Jangan sampai tiba syuting yang ini yang kita ungkap, Jadi ujungannya Berpanjang lagi. berpanjang. Jadi gini ya, Dulu. kita kan ada dua ini sebelumnya nih. Mediator. Iya. Apakah Bang Ahmad yang positif atau Bang Andar yang negatifnya? So dulu ini Bisa nggak tahu itu? kaitannya ada nggak gitu? Iya. Maksud gini, coba yang tadi Bang Ridwan katakan itu energinya positif atau negatif? Kalau ini kita ya, kalau menurut saya ini negatif. Negatif. Iya. Tapi ya negatif maupun positif kita harus hadirkan. Iya, apa gitu. Nah, cuman kita Syukur-syukur yang negatif jadi positif gitu. Tapi gini, kalau apa kita satu aja dulu kali Bang Stang ya. Jadi kita Satu, biar tahu iya. nih tujuannya apa salah satu makhluk itu Bang Ahmad. Ya, Bang Ahmad bersedia? Bersedia. Nah, sebelumnya Ya, silakan Bang. ini juga yang tadi dibahas yang dibilang perempuan bermahkota itu nggak ada. Nah itu dia apakah dari kerajaan Tuan Ula, dari tadi juga pas rasanya udah nggak enak banget gitu ya. Ya mungkin ntar kita ungkap lah dia ini maunya apa gitu ya. Jadi gini nih, ini enaknya Bang Nandar dulu atau Bang Ahmad dulu nih? Ya, kalau bisa yang positif aja gitu. Mas Nandar dulu. Sahabat Edward, ini kita baru ngobrol nih, langsung mulai ya. Jadi gini, jadi kalau kalian atau teman-teman yang belum tahu, Bang Nandar ini belum bicarakan bahwa wanita bermahkota. Jadi gini,
pada saat kita memulai bisa dikatakan podcast riuman nih, Iya. podcast borongan, podcast borongan Extra Misteri. Jadi memang di salah satu kru EMC ada yang bilang ada yang melihat sesosok wanita yang bermahkota. Iya. Nah ternyata wallahu alam ya, atas izin Allah ya itu saya yang melihat. Ternyata saya bilang sama tim, kok ada cewek bermahkota, dan Bang Nandar sekarang menjelaskan bahwa wanita yang bermahkota yang disebutkan itu udah hadir, kata Bang Nandar. Tahan di situ, kita kembali Bang Ahmad. Berarti Bang Ahmad mohon izin dan keikhlasannya kita ingin bertanya-tanya, teman-teman bertanya makhluk tersebut. Yang mengambil alih Bang Topan atau Bang Ridwan? Bang Topan aja nggak apa-apa. Bang Topan silakan Pak ambil. Yang itu yang bermahkota itu. Bukan. Yang wanita yang disebut Bang Ahmad. Yang positif. Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, tadi ya oke, kita perkenalan ya tadi Bang Topan, Ali Joni atau bisa panggil Bang John lah ya. John. Jadi tadi Bang John mencoba menarik, memang harus disempurnakan juga. Artinya memang alhamdulillah MC dikelilingi teman-teman yang alhamdulillah bisa. Nggak Abdul dong kalau Bang Ahmad itu menghadirkan, ada Bang Nandar nih. Dari lusur jalan Bang Nandar nggak hadir di mobil karena mungkin ada suatu hal Bang Nandar ya, ada kesibukan. Jadi buat meregangkan otot-otot yang sudah lama kaku, Bang Nandar mohon kesiapannya. Ini saya pengen masih ungkap nih, masih belum cukup karena si WS ini cuma sekedar ingin tahu dan udah tahu ya selesai gitu, nggak ada yang disampaikan. Maka dari itu kita buat mediasi lagi kedua, yaitu Bang Nandar itu Bang Osleng harus turun tangan juga nih, Harus. Bang Osleng mohon kesediaannya dan Bang Nandar keikhlasannya ya. Guys, sudah tunggu siapakah yang hadir, nanti akan kita ungkap apa yang mau disampaikan dan apa tujuan si makhluk yang datang ke tim EMC. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengan siapa? Terapi. Assalamualaikum Dewi. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Oke, ini kami dengan siapa? Biar enak bicaranya. Ratu ini dari gesturnya Ratu nih, Ratu ular ya. Asalnya dari mana? Gini Bang Osleng, lalu ya Ratu ya, memang terakhir Explore Mystery Channel melakukan menyusur jalan ke Pebayuran. Nah, menarik. Kenapa Nyi Ratu bisa hadir di sini? Apa ada kaitannya dengan sosok yang mendatangi Tewiyun? Kenapa datang Tewiyun? Jadi gantian gitu ya? Tapi nggak ada maksud jahat kan? Iya, karena kita pun datang tidak jahat, tidak mengganggu juga. Ya alhamdulillah kalau kamu datang cuma sebatas ingin tahu dan tidak menyakiti kami. Karena sejatinya ya Explore Mystery itu nggak pernah nyakitin, nggak pernah menantang siapapun, karena kita ingin membuka dan menelusur alam gaib untuk supaya orang lain tahu agar berhati-hati.
Kayak gitu ya bang. Iya, iya. Jadi Minum air. minum nggak? Iya. Sosok Nyi Ratu ini yang masuk di mana? Iman Bang Ahmad, sosok kita. Ya ini kan Ratu yang pasti perempuan ya. Betul. Apalagi memang ini yang berkebajuan kita buka rumah mungkin kita terpintas tempat dia. Iya. Cuma dia kita menyusul ini dia tahu, dia penasaran, dia tahu kita. Sekarang kan dia kan sudah hati. Nah, Anda atau Nyi Ratu ini ada kaitannya nggak dengan wanita yang hadir yang bernama Sinin? Kenapa Sinin? Padahal waktu itu Sinin bilang loh sama saya bahwa dia punya anak buah juga. Berarti ada anak buahnya lagi, ada ratunya lagi. Nah, karena memang ada hal yang kemarin saya belum tanyakan. Itu kan pencaharian ya, Sinin itu. Nah, kalau boleh tahu dari Jawa, Jawanya di mana? Kenapa? Lah, nggak mau sama kamu? Berarti kalau Anda tidak suka disuruh manusia ya? Ini Bang Ridwan, memang waktu yang hadir di penyusur jalan Kebayoran itu ada sosok Sinin yang pencarian orang. Allah Akbar. Ya udah, gini ya. Tenang, nggak usah. Ini diamalin orang lainnya. Biarin, nggak usah. Kan kamu sama saya, sama teman-teman lagi ngobrol. Tuannya ya nggak suka ya diomongin ya. Itu kalau dia pergi dari kamu, ada pertarungan nggak sih atau ada perlawanan? Benar. Karena banyak anak buah Anda ya. Tidak ada mengenai Nyi Ratu. Iya, terima kasih. Nyi Ratu ada pesan lagi nggak selain itu? Alhamdulillah udah dikasih tahu untuk kami semua di sini. Allah Akbar. Alhamdulillah. Biarin. Kenapa? Itu siapa Nyi Ratu? Suka bilang. Bang. Bang Teban bantu maafnya tanya. Antisipasi aja nih. Ya, antisipasi aja deh. Teman-teman bisa dikit. Bang ini dari situ. Bang, ini Mas. Kenapa Ratu parah banget ya? Oh, dia tidak senang ya? Maaf ya Ratu ya, jadi Ratu yang ini urusannya. Allah. Allah.
Itu siapa Nyi Ratu? Itu yang diceritain yang masuk yang namanya Mbak Sini. Ya, Beliau. sama siapa aja. Pergi lo. Aku di sini. Bang Topang geser sini. Ya, aduh. Ada apa? Sebelumnya maaf, Anda berdua saya mohon izin, saya bicara sini. Yang pertama, tidak ada unsur saya mengadu domba Anda. Saya bicara baik-baik. Saya hanya menanyakan makhluk yang nyerang Teh Uyun, itu aja. Jadi beliau hanya sedikit bercerita. Silakan, kamu sama siapa aja. Saya tidak pernah melarang. Kenapa kamu menyerang saya? Ini Bang Ahmad udah masuk nih. Iya. Ya. Saya minta kekuasaan. Tadi kamu minta kekuasaan. Jadi gini, mohon saya potong ya. Saya pernah ada di situasi ini dulu. Ada makhluk yang menurut kekuasaan. Saya nggak mau tim kami terlibat Anda berdua. Ya, yang sampai Saya tidak ingin terlibat di antara kalian berdua. Jadi kalau emang kamu mau ada urusan silakan, tapi kami tidak terlibat. Kami hanya menanyakan makhluk yang mendatangi Teh Uyun itu aja. Menanyakan untuk apa dan tidak untuk melakukan hal lain daripada itu. Hanya ingin menanyakan saja. Karena kami pun ke sana datang dengan baik-baik. Hanya sekedar ingin tahu alam gaib yang ada di sana. Aku tidak pernah datang ke ya silakan. Jadi gini, saya mohon sama Nyi Ratu dan Anda, kalau memang Anda mau menyelesaikan sesuatu, mungkin bisa di luar daripada raga sahabat saya. Apa bersedia? Karena saya tidak mau terlibat dalam permasalahan kalian. Baik, Nyi Ratu makasih ya. Misalnya, Nyi Ratu silakan. Assalamualaikum. Iya. Hey, Mase. Nih, jadi gini dong. Yang pertama nih saya mau nanya dulu ya, sebelum kita lebih jauh nanya-nanya. Kita ada kali kedua lo ketemu. Iya, Mbak Sinin, saya mau menekankan bahwa kalau kamu berusaha sama Nyi Ratu, nggak apa-apa ya di luar sana ya. Jangan dengan tim kami. Cuma ada yang menarik pertanyaan saya. Saya boleh nggak bertanya? Tapi saya tidak ikut sama kamu kok, tenang. Saya nggak ikut. Jadi gini loh, Mbak Sinin datang ke rumah Teh Uyun ya? Ngapain? Benar, hanya itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, benar. Setelah udah tahu rumah Teh Uyun gimana? Sudah. Berarti impas dong ya. Saya datang ke rumah kamu, lewat ya, bukan datang tapi lewat. Dan kamu pun sudah datang. Bisa minta tolong nih, jangan menyakiti atau mengganggu ya. Saya tidak takut, hanya kita biar adil dong. Aku datang cuma mengungkap dan ingin tahu, selesai. Dan kamu juga udah tahu dan mengungkap, cukup.
ya kan? Hmm. Ya, terima kasih. Gimana rasanya ada di kampung sini? Adem. Bilang sama tuannya ya, saya nggak mengganggu kamu, nggak akan ngungkap kamu lebih jauh. Kita ini teman-teman tuh cuma lagi ngobrol ya, kenapa gitu Teh Uyun kok banyak yang dateng. Bukan hanya Teh Uyun sih, teman-teman kami juga ada yang banyak yang datengin gitu. Makanya sih pengen tahu kehadiran tuh buat menanyakan tujuannya apa, memperjelas. Iya, maka dari itu kan saya ternyata dari 2 Maret yang dimasuk hanya ingin tahu. Dan saya tidak tahu loh ternyata Anda ada permasalahan dengan Ibu Ratu. Tuh. Aku juga paham kok. Kamu pernah bareng dengan beliau kan tadi ya. Ada mau pesan lain nggak Mbak Simin? Namanya Mbak Simin. Sini. Jadi gini loh buat teman-teman atau sahabat Explore ya yang mungkin episode kita kemarin ini memang ada beberapa tim Explore juga yang nggak ikut menelusur jalan. Nah gini Bang Ridwan, Bang Seneng dan Mas Ajim, Bapak, waktu itu ada Mbak Simin yang hadir menawarkan kekayaan dengan jalur yang yes. Ya, aku cerita dulu loh. Jadi gitu loh, ada makhluk yang menawarkan maaf ya enak-enak tapi kaya cuma dengan cara seperti itu. Kayak gimana tuh Bang Yadi? Tinggi Bang Ridwan. Jadi penasaran. Mbak Simin ini ternyata mampu menjadi apa berwujud ya. Mbak Simin itu mampu mewujud dan melakukan hal intim. Aduh nih Bang Ridwan tertarik. Tapi tahu nggak maharnya apa Bang Ridwan? Itu bisa uang. Jadi gini loh. Iya. Maharnya jamin. Iya kan? Iya. Apa? Lebih capek lagi di alam sana. Kalau capek di alam sana nantinya. Berarti di sepanjang jalan Kebayuran tuh ya memang banyak ya yang pencariannya. Udah tahu itu. Nih, lalu gini loh. Kan kamu bilang pada saat sama saya waktu itu di Jawa kan? Saya nanya apa yang dimaksud bungkus? Ya berarti Anda salah satu yang ada di sana. Berarti bener dong ya. Makanya saya kemarin tuh mau nanya, tapi di mana ya karena Mbak Simin hadir ya sekalian aja saya tanya gitu. Nah, jadi udah tahu Teh Uyun. Selain ke rumah Teh Uyun, ke rumah siapa aja yang kamu ingin tahu waktu itu? Kenapa hanya Uyun? Nah ini kamu masuk sama Bang Ahmad yang dulu ikut penelusuran juga. Jadi hadir ini ya karena kebetulan juga tadi ada mendapat kawasan ini penelusuran ya ke Bang Nandar, silakan nanya-nanya. Mbak sini minum airnya, tahunya nggak ditawarin, tahunya kan mau manusia kan. Oh makanan juga janin kok yang kasih aja. Siapa tahu kan pengen minum. Tuh. Yang kamu lihat kami di sini itu apa sih? Kamu lihat dari kami itu apa sih kok? Biasa. Oke. Mas ini tuh jangan lama-lama ya. Ya kan, kalau kamu ada mau sampai lagi nggak? Ya kan? Udah aja dulu ya. Sekali lagi ya saya menekankan ya, saya nggak ada urusan kamu dengan Bunda Ratu tadi ya. Tim kami tidak terlibat. Betul, memang gini loh. Berkaca daripada kejadian kami sebelumnya, ada hal seperti ini ketika peperangan di antara dua makhluk dan tim kami terlibat di dalamnya gitu. Jadi kalau memang tim saya ada salah, tolong dimaafkan. Iya.
Tidak, Ya. Mbak. Monggo. Matur suwun sangat. Terima kasih. Matur suwun. Cukup rezeki Allah yang atur. Alhamdulillah, berarti kamu bilang susah ya menggoda yang beriman. Mudah-mudahan kami tergolong daripada yang Anda sebutkan tadi. Saya mau nanya ya. Itu persyaratannya apa-apa aja gitu. Ya siapa tahu kan namanya ini kan tergoda lagi susah gitu ya. Jangan bang, saya juga. Iya. Ketahui loh Bang Ridwan. Ya gini loh, Ini udah- maksud Bang Ridwan gini loh, Mbak sini masuknya teman saya ini persyaratannya apa sih? Iya. Kalau orang yang melakukan itu Iya. hanya sekedar ingin tahu loh. Apakah Lebih. sama atau beda gitu, Mbak? Ah. Kenapa? Susah dong saya mau ikutnya. Nggak apa-apa kalau itu rahasian itu Iya. privasi kamu lah, itu hak kamu, karena setiap makhluk sama saya itu punya rahasia. Tapi ya udah. Tadi durain dulu ya. Mau keluar sendiri dibantu. Dibantu. Terakhir satu kata buat kami, apa pesan Anda? Iya. Saya jangan datang lagi ke tim kami ya, karena udah tahu ya. Ya udah. Mau depan? Mau dikeluarin? Mau turun tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oke bang, apa bisa bergabung sini lagi biar lebih mencair suasananya. Kopi mana kopi tadi kopi. Ini takut ini. Nah, tadi cukup ini ya. Cukup menegangkan Menegangkan. karena buat saya Kopi mana? baru perdana ini. Nah, bagaimana ya? Saya gini, ini saya biasanya ada di samping yang mediasi, ada di samping satu mobil, tapi berkali dua kali saya loncat ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Pertama ketika saya lagi bicara, taunya ada datang kan. Mungkin abang itu bisa ngeliat, saya kan enggak, ya kan. Tiba-tiba, apa kamu lihat? Refleks kaget dua kali. Jadi gini loh, kita review dulu ya, karena ini udah cukup menguras energi. Kita review dulu makhluk yang udah datang ke kami, kita ternyata kebanyakan itu hanya ingin sekedar tahu, Ingin mengetahui kita Kenapa seperti itu? Karena memang yang pertama, kenapa Taeyun kan? Kenapa Taeyun? Karena Naga Taeyun sering satu lebih muda, kedua yang memang yang dimasuki kan seringnya ke Uyun, beberapa yang datang. yang saya bilang temannya itu buat Dewi kan kurungan. Betul. Jadi buat teman-teman perlu ketahui ya, kurungan di sini tuh bukan kurungan ayam. Jadi kurungan dimaksud tuh Tiga jarang. iga jarang atau manusia atau yang mudah dan bisa dirasuki atau dimasuki dengan makhluk halus. Itu ya salah satunya tim kami Uyun. Ya alhamdulillah mediator kami juga alhamdulillah bisa menjelaskan. Karena gini loh, nggak sedikit makhluk halus atau makhluk goib yang bercerita sama manusia, banyak. Makanya kita melakukan selalu di EMT ini selalu melakukan mediator seperti ini, karena biar tahu. Kadang kan kita ketika kita melakukan syuting atau apapun itu ya ada efek, entah itu barang jatuh, penanda dia ada atau dia mewujudkan. Berbeda-beda cara kita melakukan penelusuran, pengungkap sisi alam gaib. Ya salah satunya ya ciri khas kami itu dengan mediasi, karena dengan mediasi itu lebih tepat apa yang disampaikan. Walaupun memang kita perlu garis bawahi ya, yang namanya makhluk jin itu sifatnya tipu daya. Jadi seperti tagline kita bahwa apa yang kami sampaikan, kami tayangkan sesuai apa yang kami rasakan. Percaya atau tidak kembali kepada Anda. Gitu. Oke, ini Ratu, Mas Haji gimana? Boleh kan di sini gimana? Kaget? Kaget juga sih. Kaget juga ya. Kalau mau dia menyerang kita gitu ya. Ah. Oh, ini udah mau menyerang Basono. Oh dia bilang, tangkis aja bang. Kayak gitu. Enggak lah, intinya gini. Poinnya yang kita ambil ternyata kebanyakan di makhluk yang datang ke TW itu cuma ingin tahu, karena apa yang dilakukan tim kita pun karena ingin tahu juga sebenarnya. Nggak lebih, kita nggak menantang, kita nggak memaksa dia hadir dan mewujudkan gitu ya.
Makanya dengan mediasi inilah dia lebih memahami karakter kita. Bahkan tadi Nyiwesi bilang bahwa jarang manusia yang tahu si Sian itu, mungkin banyak ya di Indonesia atau dimanapun banyak, karena Indonesia enggak kan budaya hal seperti ini udah nggak aneh. Tapi yang menarik itu kita memang misi kita Explore Misteri itu benar-benar datang baik-baik, pulang pun kita baik-baik. Betul, kayak gitu. tepat, cerdas. Jadi gini, satu data emang baik-baik dan pulang pun dengan baik-baik. Artinya gini, kita mengungkap cerita, kita dapat cerita, kita menyampaikan cerita, dan kita tidak pernah mengganggu. Itu poin plusnya buat kita. Makanya ketika datang ke Teh Uyun ataupun ke Bang Ahmad, Bang Nandar, pokoknya yang bisa melihat itu ya, artinya beliau tuh datang cuma ingin tahu. Lain halnya yang memang pernah kejadian di kita dulu, ada makhluk yang sedikit frontal, karena pada saat itu yang mungkin dari kami salah paham dan penyampaiannya kurang tepat seperti itu. Jadi belajar daripada pengalaman kita, explore dari episode kita pertama, kedua sampai selanjutnya sampai detik ini, ternyata kita udah tahu bagaimana cara untuk berbincang, mengetahui itu harus ada etika pula. Sama kita menghargai dia, pasti pun menghargai kita. Energi gimana Mas dari pada saat ini? Waduh, sebelum kita memulai juga emang udah energi udah kencang banget ya. Nggak biasanya, makanya agak mundur sedikit tadi. Pas udah mencair, alhamdulillah lebih tenang. Nah, Bang Nandar nih, yang tadi merasakan pada saat Nyi Ratu masuk itu gimana Bang Nandar? Dari awal juga ya, yang waktu perintah tadi kan pernah yang di ngobrol yang ngomong ya, yang ada perempuan pakai ini apa sih, Mahkota. Nah terus pada itu nggak taunya dari belakang udah nggak ini, makanya tadi dulu dalam sudah ini badan udah nggak rasa, udah nggak enak aja udah kayak seperti ada yang mau sampai, nggak tahu saya juga. Berarti pada saat yang saya bayangkan pada saat briefing tadi benar ya Bang? Benar. Wallahu a'lam, sumpah. Cuma saya bener-bener apa efek sering nge-host di MC gitu jadi pekat atau apa sih Udah tahu. pasti karena yang kita jalanin dunianya dunia begini. Oh ya. gitu kan ya. Gitu Bang teman bener ya. Lebih jelasnya ini dah. Coba Bang ada betul nggak sih? Benar begitu, apalagi ya kita sering host ya, sering mengungkap kita di jalan, kita di gedung ya, pasti ya sedikit pasti ada sepintas gambaran seperti ini. Nah pada saat briefing tadi ya pas saya bilang kok ini ada sosok nih yang ada cewek bermahkota, memang gini Bang Nandar, yang saya lihat nih lampanya gini ya, yang saya lihat dia sini cuma senyum, rambut panjang, betul nggak sih? Nah ini ada mahkotanya sini, terus ada titiknya itu ya, mahkota ini ratu ya, keluar ya. Nah cuma yang ada gambar saya sebatas ini doang loh, nggak tahu belakangnya tuh entah buntut entah kaki, saya nggak tahu dah. Yang saya lihat segitu, dan ternyata hadir di mana. Untuk Bang Topan gimana Bang Topan? Pertama hadir. Nah iya Bang Topan gimana nih? Ini sih menurut saya juga apa, menurut saya bisa dikatakan pengalaman biasanya. Iya. Kalian terjun juga, melihat juga. Biasanya kan saya ada di balik layar. Artinya bisa merasakan langsung ya di sini. Jangan lupa guys ngopi, jangan lupa ngopi. Emang kita lagi posisi ngopi. Ya jadi gini Bang, Santai. ngopi ngolah pikiran. Ini bukan pikiran amat sekali ini mah kelas grup Bu. Nguras pikiran. Nah lebih banyak nguras pikiran nih. Jadi ya buat adik-adik mungkin yang pas nonton Explore Misteri ya, tadi ada adegan, bukan adegan sih tepatnya, memang ngerokok beneran, bukan adegan. Itu jangan ditiru, tolong jangan ditiru buat yang masih bawah umur yang belum mencukupi usia ngerokok, jangan merokok dan jangan ditiru dari tim kami, itu aja. Perlu nggak sih kita menelusur satu lagi atau apa? Kira-kira menurut anda nih yang bisa nih? Kalau untuk saya, ya kan sudah masuk 3 ya. Iya. 3. Oh iya, tiga. iya benar 3. Kalau untuk saya ini udah nggak ada. Cuma dan kita kurang tahu juga ya. Oh jadi nggak ada yang dimaksud Bang Ahmad tuh, biar teman-teman tahu ya, yang nggak ada dimaksud Bang Ahmad tuh nggak ada gambaran di belakang Ahmad gitu. Iya udah nggak ada. Nggak ada. Karena yang Jadi yang itu dua. Itu yang tadi ya. Itu yang datang ya itu yang percaya. Oh iya benar sih. Jadi oneng-onengnya tadi ternyata
kita ngebahas yang datang dari Uyun kan ya. Iya. Ternyata kalau kata ini udah semua kan udah aman, udah keungkap. Nah Bang Lana sendiri kira ada nggak soal? Enggak ya tenang. Kalau kita tujuannya kan untuk mengungkap yang datang ke Teh Uyun. Oke. Ya alhamdulillah ya udah terungkap di malam ini. Ya kalau saya rasa mah nih terakhir ya saya tanya satu ya buat teman-teman Bang Ospeng, satu kata atau satu penyampaian dari Bang Ospeng, apa yang terjadi hari ini apa? Lebih mengingatkan kita sih berhati-hati di jalan, saling waspada, ya jangan lupa lah berdoa sebelum bepergian agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Nah Bang Nanda kesannya apa yang terjadi tadi, apa hikmah ataupun yang lainnya? Ya hikmahnya ya kita benar-benar udah banyak dinasihati sama yang masuk dan diri saya juga tadi ya hatinya. Nah, ya intinya kita benar kata Bang Oseng harus waspada, hati-hati ya kemana kita berangkat kita harus banyak berdoa. Nih Selamat. jagoan kita gimana nih? Ya, Intinya mah saya berpengalaman di sini gitu. Di depan mah. Merasakan pengalaman langsung ya di sini ya? Iya. Ya intinya mah Lah ya. betul. Jadi gini Mas Haji, intinya mah yang tadi disampaikan Bang Nanda bahwa apa yang terjadi hari itu benar-benar didengar, selalu berhati-hati. Hati-hati itu ya universal, hati-hati ya berdoa, fokus ingat sama yang Maha Kuasa juga. Mau doang nggak usah ditanya lah, sering itu di layar. Iya. Bang Topan aja langsung dah. Bang Topan nih dari ini gimana nih? Kalau menurut saya sih berkata Bang Osben harus berhati-hati berdoa dan juga jangan sampai kita tertipu daya setan. Kayak contoh kayak tadi ditawarin minta maaf. Betul. Udah itu. Benar sih. jangan lupa berpikir positif. Itu tagline Bang Ahmad ya. Jadi buat tim Explore Mystery Channel yang udah ngeriung di sini, yang udah ngupas kejadian-kejadian makhluk yang datangi tim atau kru daripada MC atau Explore Mystery Channel, udah kita buka di sini. Mudah-mudahan ini wasilah atau perantara untuk informasi yang terang benderang bahwa makhluk yang datang tuh, kita selalunya di awal kita selalu berpikir bahwa ada serangan dan lain-lain. Ternyata di zaman itu beliau yang datang itu hanya sekedar tahu karena kita sudah datang ke tempatnya juga. Itu mengingat liutannya udah matang ya kita cukupkan aja ya kalau gini ya. Ya oke. Kopi udah habis, yang masuknya udah habis, makhluk yang datang udah nggak ada. Mudah-mudahan selalu berpikir positif apa yang terjadi di depan mata kita, bahwa sejatinya manusia dan makhluk goib seperti yang biasa Bang Nanda katakan selalu berdampingan. Jadi kita percaya adanya beliau dan kita selalu menghargai ya, menghormati keberadaan beliau masing-masing, karena setiap apa yang kita lakukan, penelusuran ataupun yang kita lakukan syuting dan sebagainya itu semata-mata untuk konten dan menjadi hiburan teman-teman yang ada di sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.